dalam makam keramat makam Syekh Sunan Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang. Makam ini hanya dibuka setahun sekali. Namanya besar, melegenda, dan disanjung sebagai keturunan Pajajaran paling penting. Raden Kian Santang juga dianggap putra Prabu Siliwangi yang terkemuka. Orang-orang dari Tatar Pasundan melafalkan nama Kian Santang dengan sangat hormat. Tak ubahnya saat menyebut Prabu Siliwangi, penguasa Pajajaran paling fenomenal. Sejarah Raden Kian Santang, atau ada pula yang menyebut Prabu Kian Santang, berbalut dengan cerita tutur yang lebih bersifat keyakinan turun-temurun. Pengembaraannya dari pusat pemerintahan Pajajaran di sekitaran Bogor hingga ke Garut, terdapat makam godok yang sangat panjang. Di tanah inilah Kian Santang konon dikebumikan setelah melewati perjalanan spiritual sejak dari Tanah Suci Mekah hingga ke Garut. Masyarakat Garut percaya makam godok bukan sekedar petilasan, apalagi tempat Kian Santang sekedar singgah. Sebab diyakini di tempat ini pula raga Raden Kian Santang beristirahat terakhir. Terbukti sejumlah pusaka serta makam-makam pengikut setianya juga ada di makam godok. Berikut ini penelusuran tim Ganjil Misteri ke makam godok Garut yang dipercaya sebagai petilasan Raden Kian Santang yang melegenda. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjelang petang, tim penelusuran Ganjil Misteri sampai di Garut. Dari pusat kota Kabupaten Garut, Jawa Barat, langkah dibawa agak menepi menuju Kecamatan Karangpawitan. Di tepi jalan raya sudah ada tanda-tanda keberadaan makam keramat ini. Setidaknya paling besar sebagai penanda utama bisa dengan mudah dilihat. Secara administratif, kawasan ini berada di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan. Makam godok atau sering pula disebut dengan makam Syekh Rahmat Suci berada di punggung Bukit Karacak sehingga suasana terasa adem. Pohon-pohon besar dengan akar-akar yang terlihat perkasa menandai bahwa tempat ini sudah sangat tua.
pemirsa, sekarang saya berada di makam Godok, makam dari Prabu Kian Santang. Untuk jalan ke sini dari parkiran mobil sekitar 1 kilo. Bisa jalan kaki atau naik ojek. Tempat dari makam ini sendiri berada di atas bukit atau di atas gunung. Isi. Coba. Masuk ke dalam, ya? Apa mau keliling dulu ini? Ya, boleh. Seperti umumnya, tokoh keramat dari masa silam, Kian Santang juga memiliki sebutan lain. Ada yang mengenalnya dengan nama muda Raden Kian Santang. Tapi tidak sedikit yang menyebut Prabu Kian Santang. Sementara itu, orang-orang di Garut lebih senang memanggil sebagai Sunan Godok atau Syekh Sunan Rohmat Suci. Inilah tokoh penting kerajaan Pajajaran di masa kejayaan Prabu Siliwangi. Kian Santang merupakan salah seorang putra kinasih yang memiliki peran besar dalam sejarah Pajajaran. Sang ibu bernama Dewi Kumalawangi, meski ada pula yang menyebut Ratu Subanglarang. Sedang adiknya bernama Dewi Rara Santang dan Dewi Walang Sungsang. Berdasar cerita rakyat, di sekitar makam Godok, Kian Santang lahir pada 1315 Masehi. Karena memang Prabu Kian Santang ini seorang pangeran yang senangnya itu sahabat desa. Masuk desa, dari kampung ke kampung, tidak senang berada di keraton. Bahkan dianya sendiri ingin lihat darahnya, itu tidak pernah terjadi. Karena saking ya dianya memang sakti gitu. Ya memang begini, ini film cerita ini sebenarnya dikatakan sejarah ada. Tapi sebelum ini banyak orang tahu bahwa ini legenda asalnya. Tapi karena sudah menjadi panutan, jadilah dia sejarah. Dan
kesininya memang benar keturunan dari putra-putrinya Prabu Siliwangi, antara lain tuh Kian Santang, Rara Santang Walangsungsang, itu sudah menjadi seperti sejarah gitu. Bahkan sampai di sini pun banyak sampai berdirinya kerajaan Cirebon. Sekarang saya sudah berada di dalam makam keramat makam Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang. Untuk masuk ke dalam makam ini hanya dibuka setahun sekali. Dan di sebelah sini ada tempat pusaka dari Prabu Kian Santang. Dan ruangan ini juga dibuka setahun sekali. Berada di kawasan makam Godop memang terasa tentram. Angin pegunungan memberi kesejukan sehingga tempat ini selalu menjadi tujuan para peziarah. Selain makam utama, tempat Prabu Kian Santang dipusarakan, ada setidaknya 8 makam lain di sini. Secara berurutan, makam pengikut Kian Santang diatur mulai dari ring pertama hingga ke-8. Letak pusara Prabu Kian Santang atau dikenal juga sebagai Sunan Rohmat Suci berada di tataran paling puncak setelah deretan 8 makam pengikutnya. Hanya sekali dalam 1 tahun, pusara Sunan Godok dibuka. Juga tempat menyimpan pusaka yang dibuka dalam rangkaian upacara lungsur pusaka setiap tanggal 14 bulan Mulut. Di sini cukup sejuk ya pemirsa. Dan sangat tenang sekali berada di dalam sini. Mungkin karena memang aura di sini sangat positif ya. Oke pemirsa, begitulah eksplorasi saya hari ini. Raden Kian Santang memang identik dengan sejarah Pajajaran. Namanya sangat masyhur sehingga ketokohannya banyak diangkat dalam drama, mulai dari film bioskop hingga sinetron. Namanya besar sebagai putra Sang Prabu Siliwangi. Keberadaannya di Kabupaten Garut juga menarik ditelisik, meski tidak banyak sumber resmi yang mengurai cerita kehadirannya di Garut hingga dipusarakan di makam Godop. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.